Oke, selanjutnya eh, akan kita perbaiki fungsi berikutnya, yaitu untuk clear cell. Sebetulnya clear cell ini sudah nggak apa-apa, dia hanya untuk clear saja. Kalau yang ini kosong, pasti nanti yang E itu juga kosong. Jadi kalau eh, ini ini kan sebetulnya kalau kita lihat dia itu dikasih script untuk adalah clear cell. Ya, clear cell itu adalah ini, fungsi clear cell ini. Clear cell ini membersihkan sel. Jadi kalau kita lihat ini, kita eksekusi pakai tombol ini, ya sebetulnya sudah bersih semua. Ini juga nol semua, biar aman. Nanti kalau itu fungsinya biar tidak hilang, ya yang tadi kita tambahkan di sini ini kita copy saja. Kita copy, kita ya ini ada penambahan untuk pengisian fungsi di E18 ini. Oke, ini nggak masalah sih, sama saja ini ada atau tidak ada. Misalnya ini kita search lagi, ya. Kemudian kita clear di sini, ya clear. Cuma ini memastikan bahwa di sini ini rumusnya tetap masih ada. Nah, berikutnya yang di atasnya ini fungsi. Nah, ini agak krusial, ini agak fungsi di atasnya ini adalah fungsi untuk menyimpan submit data atau save data. Nah, kalau menyimpan itu kan harus dua-duanya, datasheet 1 dan datasheet 2 itu juga harus, karena sheetnya kan ada dua. Ya oke lah, kita misalnya yang sheet pertamanya kan namanya data, kemudian kita buat untuk sheet yang kedua kan supaya kesimpan juga. Ini spreadsheet name, ini variabel saja, variabel ini datasheet 1. Kemudian ini memanggil by name untuk data. Saya bisa mendefinisikan juga datasheet ini, saya copy untuk datasheet yang 1. Nah, di sini memanggil datasheet 1. Variabelnya namanya datasheet 1. Maksudnya ini yang datasheet 1 itu yang ini, yang datasheet ini nih. Jadi ini dan ini kan beda. Jadi ada dua datasheet. Nah, karena itu maka kita definisikan sendiri-sendiri di sini. Lalu oke, ini sudah saya kasih values untuk datasheet yang 1, ini by name 1 ini. Jadi ini saya udah kita tambahkan ya. Nah, berikutnya misalnya di sini ini kan value 1 situ juga kita perlu kita definisikan sebagai variabel baris satunya juga, biar sinkron antara tabel data 1 dan data. Jadi ini saya ambil juga row 1, ini value 1. Jadi sesuai dengan di sini, karena ini value-nya beda, karena datanya beda. Nah, di bawahnya ringnya, nah ini kalau ringnya ini mudah sih, ini kan isinya di E itu E18 itu ya sama saja, mungkin sama dengan yang di sini data ring, get data ring ini set formula, ini bisa kita copy yang di clear maupun di mana itu kita masukkan ke
Ya sebelum kita di sini aja enggak. Jadi ini form SS itu untuk E18 itu diisi dengan perhitungan dari C14, 16, 18 dibagi 3 diroundkan gitu loh maksudnya. Dibulatkan. Nah, kemudian ini adalah value shape 1, isinya ini. Nah, value shape 2 itu kan isinya hanya ini dua kolom. Values yang satu, yang untuk value 1 ini yang nanti akan kita isi itu. Berarti saya membuat variabel yang seperti ini, tapi untuk variabel untuk ya katakanlah sebagai ini shape 1 saja, shape 1. Nah, isinya yang pertama memang sama dengan kolom 18, ini adalah n-nya, kemudian ditambah ini kolom E ini ya, ditambah kolom E yang setelah dihitung diberi rumus ini. Jadi sama saja sebetulnya menuliskannya. Itu adalah get value ini, kita copy ya. Ini kan koma di sini. Nah, ini adalah E18. Ya, ini ringnya, ring. Oke. Jadi ini adalah data variabel untuk data di sheet data, dan ini values shape 1 ini adalah untuk data sheet 1. Nah, baru kemudian setelah ini kita peroleh data-datanya ya, ini betul ya, data shape data. Oke, sebentar, ini kurungnya 2, ini harusnya gini karena ini range di dalam range 2, Oke, nanti kalau pada waktu disimpan betul ya betul. Nah, kemudian pada waktu save data itu juga ada data sheet 1, jadi ini kita copy juga. Meskipun tinggal ngopi-ngopi, ini harus tahu maksudnya. Ini kan maksudnya untuk data sheet 1 ya, dimana get ring from ini data sheet 1 ya. Kemudian di sini itu hanya 2 kolom, bukan 9 kolom, tapi 2 kolom yang berisi ini value-nya bukan value save, ini kan ini yang atas ini, yang di sini. Nah, ini yang di sini value save 1. Jadi ini ada satunya di sini. Ini sudah save. Kemudian pada waktu di clear, juga diberi ini data clear ini. Nah, ini kita kopikan juga di sini. Oke, ini untuk penyimpanan. Jadi menyimpan 2 kolom ini bisa kita tes, kita simpan dulu. Nah, dismiss untuk nomor 2000 kolom 201 ya, ini dimana di situ kelebihan ini
Oke, ini kalau salah begini, dia merah, ada tanda merah. Nah, kalau pas nge-save betul, berarti betul. Tapi logikanya belum tentu betul. Jadi kita tes dulu, ya. Kita lihat formnya. Ini 14 datanya. Di data ini juga 14. Ya. Kemudian data satunya juga sudah sinkron, jumlahnya 14 baris. Nah, sekarang kita ingin menambahkan data, ngetes ini tombol save. Nah, kita cari data yang sudah ada aja, yang paling atas sendiri aja. Ini kita search. Oke, Cut Sarwatul ini kita mau menginput untuk nomor 40 misalnya, ini 40. Namanya Cut Sarwatul. Jadi jangan Sarwatul aja, nggak ada cutnya gitu. Oke. Kemudian nilainya di sini bagus-bagus 90 90. Nah, rata-ratanya sudah 90. Ini perempuan juga. Ini nggak perlu saya coba. Jadi ini biar masih isinya itu. Kemudian kita tekan tombol save. Ya, ini akan menyimpan data, ada peringatan. Saya save. Hilang. Nah, kita cek datanya sekarang. Yang data di sini dulu. Nah, ini nambah Sarwatul, baris 15, nilainya 9, 10 semua. Kemudian data 1, 15, rata-ratanya 90, namanya ini oke. Jadi, untuk save-nya sudah betul.